Priscilia. Ya. Iya, selamat sore semua listener, masih di program Afternoon Drive untuk hari ini. Nah, seperti di awal acara tadi saya sempat menyinggung bahwa sore hari ini kita akan ngobrol bersama dengan orang-orang hebat yang ada di PSMTI. Ini dalam rangka menyambut Munas ke-7 yang akan dilaksanakan di Makassar pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret. Dengan tema Satukan Hati untuk Indonesia Tangguh. Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia atau PSMTI ini akan menyelenggarakan event akbar, yakni Musyawarah Nasional atau Munas ke-7 di tahun 2022 yang akan dilangsungkan di Makassar. Sejumlah persiapan terus dilakukan oleh panitia penyelenggara Munas dan tentu saja tidak lupa yang diutamakan adalah protokol kesehatan atau dalam masa pandemi ini seperti kalau bersama kalau kita membuat event ini harus benar-benar menjaga yang namanya protokol kesehatan. Seperti apa persiapan mereka dan apa sih sebenarnya PSMTI ini? Bersama saya Priscilla Rini sore hari ini telah hadir di studio bersama dengan kita. Yang pertama untuk itu kita akan menyapa terlebih dahulu. Selamat sore Bapak Wilianto Tanta. Selamat sore Dek Priscilia. Bapak Wilianto Tanta ini selaku Ketua Panitia Munas ke-7 PSMTI. Benar sekali. Betul. Apa kabar nih Pak? Baik, sehat. Sehat ya. Dan sore hari ini juga telah hadir bersama dengan kita di studio ada Ibu Emi Jita selaku Ketua PSMTI Sulsel dan juga Ketua OSEM Munas ya. Selamat sore Bu. Sore Priscilia. Apa kabar nih? Baik. Sore hari ini emang benar-benar kalau Smart Listener boleh melihat kita, menyaksikan kita secara langsung di YouTube dari Smart FM Makassar. Ini yang hadir sangat kompak sekali ya. Bukan hanya seragam atau bajunya tapi juga kekompakan dalam melaksanakan acara ini. Ini pastinya jauh lebih keren lagi. Dan sore hari ini selain Bapak Wilianto Tanta dan juga Emi Jita, hadir juga bersama dengan kita ada Bapak Saiman Sutanto. Selamat sore. Salam sehat selalu. Salam sehat selalu. Apa kabar nih Pak? Luar biasa. Luar biasa. Pak Saiman ini selaku Sekretaris PSMTI dan juga Sekretaris Panitia Munas ke-7 PSMTI. Hadir pula bersama dengan kita yang biasanya kita dengar suaranya di radio nih ya, memberikan ujangan-ujangan. Inspirasi. Inspirasi singkat. Ada Bapak Yongris. Ya, selamat sore Pak. Selamat sore Bu Priscilia, selamat sore Smart Listener. Ini selaku steering komite dari Munas PSMTI. Nah, untuk acara kita sore hari ini juga Smart Listener bisa langsung disaksikan di YouTube dari Smart FM Makassar. Dan kalau ingin menyampaikan pertanyaan terkait tema kita hari ini, apa yang kita baca, langsung ngetik di kolom komentar, nanti akan saya bacakan pertanyaannya. Oke, sore hari ini kan dalam kegiatan Munas. Namun sebelum kita ngomongin soal kegiatan Munas, banyak nih dari Smart Listener mungkin yang saat ini sore hari ini mendengarkan kita, ini belum tahu apa sih itu PSMTI sebenarnya. Lalu apa aja sih yang ditangani selama ini? Nah, boleh nih. Mungkin langsung aja Pak Willy PSMTI ya. Selamat sore para pemirsa Smart SM ya, yang saya banggakan. PSMTI ini adalah satu paguyuban sosial marga Tionghoa Indonesia. Yang mana di sini PSMTI ini kita berkumpul bersama sesama suku Tionghoa yang ada di Indonesia. Kalau di Sulawesi Selatan ini sudah ada juga sejak tahun 2000. Nah, jadi memang mungkin masyarakat Makassar maupun Indonesia sudah banyak tahu lah tentang PSMTI ini. Oke. Nah, kalau di PSMTI ini sebenarnya menangani apa aja sih selama ini, Pak? PSMTI ini kebanyakan memang kalau kita melihat kebanyakan kita di kegiatan sosial sebenarnya. Jadi kita ke masyarakat ya. Ya mungkin kegiatan-kegiatan ini yang seperti kemarin kita lakukan vaksinasi ya, untuk kemarin Covid kita bagi sembako ya. Terus kita kerjasama dengan TNI Polri gitu. Nah, selain itu juga tiap tahun ada kegiatan donor darah ya. Tiap tahun juga ada umpamanya buka puasa bersama.
Jadi setiap kegiatan event yang ada di masyarakat umum itu PSNT selalu terlibat. Oke, Ya, berarti gitu. dalam PSMT ini beragam ya orang-orangnya di dalamnya. Ada macam-macam juga dari beragam agama juga di PSMTI. Benar. Jadi kita di PSNT ini ada yang agama Islam, juga PT ya, di Ya. PT ya. Ikut mereka jadi pengurus. Jadi memang pengurusnya rata-rata adalah suku Tionghoa. Tapi kegiatannya bukan hanya untuk suku Tionghoa aja, Betul. tapi ke seluruh masyarakat umum gitu. Oke, baiklah. Itulah PSMT ini adalah Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia. Jadi memang kegiatannya di dalamnya kebanyakan kegiatan sosial. Nah, ini kan anggota dari PSMT cukup banyak ini. Bagaimana caranya bisa masuk menjadi anggota dari PSMTI? Adakah syarat-syarat khusus mungkin? Sebenarnya persyaratannya nggak ada. Bagi yang mau bersadar bahwa kita ini Tionghoa yang mau ikut sosial, kita terbuka. Ya, alhamdulillah sekarang puji Tuhan makin hari tiap hari ada yang bertambah terus mau ikut di PSNT ini karena di sini tempat kita kumpul semua. Ya, umumnya masuk ke PSNT pasti berbuat baik. Itu. Iya, Itu benar ya. tujuannya. Jadi dari beragam profesi berarti ya yang ada dalam PSMT Ya, ini, benar. beragam profesi macam-macam. Dari tua, dari muda hingga anak muda Ya, semuanya ada. benar. Berarti beragam dong yang ada di sana. Nah, ini kan tentu saja di dalam PSMT ini latar belakangnya ini cukup beragam. Nah, bagaimana kemudian dalam paguyuban ini menyatukan begitu banyaknya profesi yang beragam di dalamnya sehingga kompak dan membuat kegiatan sosial selama ini. Nah, jadi memang kalau saya melihat selama ini kita ada di Sulawesi Selatan sangat kompak. Ya, apapun kegiatan yang kita mau tujuan untuk kepada masyarakat umum itu semua saling gotong royong. Ini luar biasa. Jadi persaudaraan kita yang ada di PSNT ini luar biasa itu. Ya, mungkin kalau Pak Sekretaris biasa agak bingung ya untuk mengkoordinir keinginan-keinginan dari para anggota atau bagaimana? Ya, Paguyuban Sosial Marga Tionghoa itu adalah salah satu wadah warga Tionghoa menjadikan satu rumah besar warga Tionghoa untuk bisa berkontribusi untuk pembangunan Indonesia. Jadi kita menyatukan semua golongan baik usia, baik agama itu kita satukan karena kita punya satu visi yaitu bagaimana kita memperjuangkan hak dan kewajiban warga Tionghoa sama seperti warga-warga lainnya. Itu kewajiban, hak dan kewajiban kita. Bagaimana selain tadi Pak Willy menerangkan bahwa kita banyak melakukan kegiatan sosial karena namanya paguyuban sosial. Paguyuban sosial, Tapi benar. tidak lupa juga kita melakukan sosial budaya. Kita melakukan juga sosial budaya, kita melakukan juga ikut mencerdaskan kehidupan bangsa, ada pendidikan, selain pendidikan nasional, ada beberapa PSMT mendirikan sekolah dan juga di Makassar kan seperti Priscilla sudah mengalami ada Saya kursus pernah, Mandarin. betul, saya pernah di kursus PSMT, Mandarin juga. Kantor PSMT Jalan Bulu 2. Betul. Nah, itu kita bagaimana kita bisa bahasa Mandarin itu kan bahasa internasional juga. Bagaimana mereka bisa kerja, mereka bisa apa? Ya, kita mensosialisasi kepada masyarakat yang mudah karena kita tahu yang bahasa Mandarin itu memang lama-lama juga yang muda-muda itu kita harus bagaimana mengajak dia ikut belajar karena itu adalah bahasa internasional. Betul, dan emang sih di PSMT ini Smart Listener saya sudah merasakan kegiatannya ya dari belajar Mandarin dan tidak dipungut biaya sama sekali Ya, waktu itu, gratis ya, keren banget loh. Dimana kita belajar bahasa Mandarin yang nggak bayar gitu kan, rata-rata pasti kalau kita mau belajar pasti ada biayanya. Nah ini kan nantinya akan ada munasnya. Sudah berapa lama sih sebenarnya paguyuban ini eksis di kota Makassar ini sendiri? Di Indonesia pada umumnya dan khususnya di kota Makassar. Sudah berapa lama eksis nih PSMTI? Di Indonesia tahun 1998, jadi sekitar 25 tahun yang lalu. Wow, sudah cukup lama ya. Terus di Sulawesi tahun 2000 berarti udah berumur 22 tahun. Ya. Dan kami sudah banyak melakukan kegiatan-kegiatan sosial masyarakat dan juga
dalam pendidikan ya, kita juga sudah fokus ke dalamnya, tapi fokusnya di Mandarin karena kan ini kan rumah Tionghoa ya. Betul. Jadi kita juga memberikan pendidikan kepada orang-orang Tionghoa, tapi murid-muridnya bukan cuma dari orang Tionghoa sendiri, Benar. dari semua masyarakat yang ada. Jadi puji Tuhan bahasa Mandarin ini sangat diminati dan itu menjadi satu kesadaran buat anak muda kita untuk belajar bahasa Mandarin. Betul. Iya. Nah, kalau melihat usianya ini sudah cukup lama, 22 tahun, sudah banyak kontribusi PSMTI ya untuk Kota Makassar dan juga Indonesia tentu saja. Dan untuk kegiatan Munas ini sendiri, ini kan Munas yang ke-7 yang diadakan di Kota Makassar. Ini Munas ini adalah Munas pertama kali yang dilakukan di luar Pulau Jawa. Benar ya, ini pertama kali. Wow, berarti Makassar ini sangat spesial sekali untuk Munas ke-7 yang mana ketuanya ini Pak Willy. Ini harus spektakuler nih Pak, harus keren. Nah, tujuan dari Munas ke-7 ini apa sih sebenarnya? Jadi tujuan ini musyawarah nasional. Ini akan nanti mengadakan pemilihan ketua umum di periode yang akan datang. Jadi memang di sini saya hadir bersama SC Pak Yondris, Ibu Emi sebagai OC, Pak Seman sebagai sekretaris. Kita sebagai tuan rumah kita memang tujuannya mensukseskan Munas ini, ya. Tujuan pertama bagaimana kita bisa mempersatukan kembali lebih kokoh untuk PSNTI karena di sinilah tempat berkumpul suku-suku Tionghoa yang seluruh Indonesia, dan kita patut bangga bahwa Kota Makassar ini yang menjadi tuan rumah. Nah, untuk itu dengan kehadiran seluruh nanti peserta ini juga membawa efek bagus buat kota kita, ya. Mungkin nanti yang datang ini kan rata-rata pengusaha, hampir 99% pengurus ini adalah pengusaha. Pengusaha Ya, semua. mereka pasti akan lihat apa potensi yang bisa diinvestasi di Makassar, ya kan, di Sulawesi Selatan. Mereka akan ke pariwisata. Sudah banyak menanyakan Toraja berapa jauh, ya, Malino berapa jauh, Bira berapa jauh. Jadi mereka sudah pada selain mereka datang Munas, mereka juga mau datang wisata. Ya, seperti kita lihat mungkin 2 tahun ini mereka terkurung dalam rumah ya. Iya. Iya benar-benar. Itu benar Iya, banget Pak itu. jenuh kan? Sudah pada bete Ya, ini. Udah jenuh. Sudah jenuh, benar. Udah jenuh. Nah, itulah makanya kita patut bersyukur jadi bahwa kami ditunjuk sebagai tuan rumah. Ini satu kebanggaan buat seluruh masyarakat Sulawesi Selatan yang artinya diberi kepercayaan untuk menjadi tuan rumah. Untuk itu saya harapkan mungkin sambutan ini kita harus sambut bagus. Saya pernah katakan bahwa kalau satu orang hanya belanja 5-10 juta, berapa banyak duit yang beredar nanti di Makassar ini. Wow, Nah, itu. dalam kegiatan ini berarti Ya, kegiatan ini bernilai ekonomi juga ya. Iya, sangat. Ya, Iya. gitu. Untuk meningkatkan perekonomian Sulawesi Selatan yang sempat terpuruk akibat pandemi, dengan kegiatan ini tentu saja harapannya bisa mendongkrak naik kembali pariwisata, mendatangkan banyak wisatawan dari luar. Kalau boleh tahu pesertanya dari mana aja nih nanti? Nah, jadi pesertanya ini terus terang Paguyuban Sosial Marga Tionghoa ini ada di 30 provinsi. Wow. 300 kabupaten kota. Nah, sampai hari ini yang kita lihat yang sudah mendaftar mungkin nanti SC yang jelaskan atau Pak Saiman jelaskan berapa yang sudah mendaftar gitu. Oke. Ya. Berapa total pesertanya Ya, nih Pak yang Ya, jadi peserta ini kan berasal dari pengurus provinsi dari PSMT itu sekitar 30 provinsi dengan ada 300 kabupaten kota. Total yang sudah mendaftar sekitar 600 kayaknya ya. Ya, ada sekitar 600. Wow, 600 Dengan orang peninjau, dengan peserta dari lokal ini kira-kira target bisa 1.000 lah yang datang. Ini Dan targetnya 1.000 ya. Ya, dan ini adalah menjadi masa yang cukup banyak ini ya, akan datang ke dan Kota Makassar ini. Bukan hanya soal masa, dan memang ini menjadi kegiatan yang pertama sekali yang dibuat oleh PSMTI di Sulawesi Selatan, di Makassar ini yang terbesar. Yang terbesar. Yang terbesar dari seluruh Indonesia. Seluruh hadir, Indonesia. ya. Sebelumnya kegiatan Munas sebelumnya itu memang pesertanya Ya, di Jawa, sekitar berapa? Kegiatan yang lalu ada di Jawa, di Sumatera gitu. Tembus Ya. 1.000 orang juga nih. Ya, Perkiraan. jelas ini sekarang jauh lebih banyak karena provinsi dan kabupaten kota yang terbentuk sudah lebih banyak. Gitu. Nah, saya sebagai di steering komite ini punya tugas utama bagaimana membuat kegiatan Munas ini berbobot. Jadi dari segi pelaksanaan kan Ibu Emi, Ya. yang akan bagaimana kegiatan ini peserta itu lebih nyaman ikut, lalu lancar semua.
Tetapi keputusan-keputusan itu rancangannya dibuat oleh SC. Nah, ada 4 hal nih yang akan kita buat. Yang pertama, kita akan membuat tata tertib Munas ini dengan sebaik-baiknya dan se-fair mungkin ya, adil, terbuka, sehingga orang-orang bisa mengikuti ini dengan teratur ya, tidak sampai chaos lah gitu ya, karena ada aturan-aturan yang jelas. Yang kedua, kita ingin membuat program kerja. Rancangan program kerja ini untuk 4 tahun ke depan. Nah, siapapun nanti yang jadi ketua nanti, kita berharap bahwa dia bisa merealisasikan nih program yang sudah kita putuskan di Munas. Jadi program inilah yang menjadi pedoman kita untuk bekerja ke depan. Lalu yang ketiga, ada beberapa di anggaran dasar kita mau diperbaiki. Ada rencana memperbaiki karena anggaran dasar dulu ini tidak mau akomodasi kehadiran secara online gitu. Apalagi juga terbentuk beberapa organisasi-organisasi sayap dari PSMTI seperti Pemuda Tionghoanya ya, lalu Persatuan Wanita Tionghoa. Oh, ada gitu. juga. Ada juga. Baik. Nah, ini ya mau Persatuan Koko Cici Indonesia itu mau diakomodir di anggaran dasar rumah tangga. Supaya mereka juga itu punya hak dan kewajiban yang jelas. Nah, lalu yang keempat ini adalah kita lagi menyusun rekomendasi-rekomendasi yang kita lakukan, rekomendasi untuk warga kita Tionghoa dengan untuk pemerintah. Hal-hal apa yang perlu kita komitmenkan bersama agar PSMT ini bisa berkontribusi lebih banyak. Nah, jadi bobotnya kegiatan Munas ini itu ada di rancangan keputusan yang akan dibahas ini. Gitu. Oke, baik. Nah, kita juga kan mau tahu nih nanti kegiatannya ini dimulai dari tanggal 20 sampai dengan tanggal 22. Ya. Ada item apa aja nih acaranya selama Ini acara berlangsung? Ibu SJ nih yang susun semua kegiatan. Silakan, Bu. Ya. Jadi pada tanggal 20 menjelang Munas, kami akan mengadakan vaksinasi di 2 lokasi, di Makassar dan juga di Goa. Dengan target peserta vaksinasi setiap lokasi minimum 5.000 orang. Wow, Ya. 5.000 orang. 5.000 Ini orang. udah langsung mencapai target dari Bapak Wali Kota ini untuk vaksin ini kalau gini. 5.000 nih. Ini juga kerjasama dengan Bapak Wali Kota, Oke. sehingga akan lebih banyak lagi yang hadir untuk mendapatkan vaksinasi. Dan tanggal 21, 22 Munasnya, meeting Munas, pemilihan ketua di tanggal 22 dan ada pemilihan ketua ya di tanggal 22. Nah, dan pada malam harinya kita akan mengadakan malam keakraban, memperlihatkan kebudayaan kita juga. Jadi banyak hal yang akan kita tampilkan untuk memberikan pengetahuan dari semua peserta untuk mengenal lebih dalam, lebih jauh Sulawesi Selatan. Dan kami juga akan mempersiapkan tur untuk peserta yang masih ingin tinggal. Karena seperti yang tadi Pak Willy katakan sudah jenuh ya di rumah karena pandemi. Sekarang mereka udah bisa keluar. Mereka ikut tur ke beberapa daerah di Toraja, di Bira ya, Malino ya, dan beberapa lokasi lainnya. Ada tur akan memandu mereka. Ya. Wah, berarti ini selain ada rapat kerja, ada jalan-jalannya juga ya. Tentu saja ini toko oleh-oleh nanti akan banjir pembeli ini sepertinya ya kan? Betul. Kita kan promosi Betul. Provinsi Sulawesi Selatan, Provinsi Sulawesi. khususnya Kota Makassar. Oke, ada nggak acara ini di PSMT ini nanti di kegiatannya mengundang atau mengajak UMKM untuk bergabung? Nah, kita tahan dulu, kita tahan dulu. Nanti kita akan lanjutkan lagi, Smart Listener. Kami akan segera kembali setelah yang satu ini. Tetap di Afternoon Drive.
Yes, Pak Listener, kembali lagi Afternoon Drive kali ini bersama dengan Paguyuban Sosial Marga Tionghoa Indonesia yang akan menggelar Munas ke-7 di Makassar pada tanggal 20 sampai dengan 22 Maret dengan mengusung tema Satukan Hati Indonesia Tangguh. Di studio juga masih bersama dengan kita Bapak Wilianto Tanta selaku Ketua Panitia Munas ke-7, ada Ibu Emi Jita selaku Ketua PSMTI dan juga Ketua OC Munas, ada juga Pak Saiman Sutanto selaku Sekretaris PSMTI dan juga Sekretaris Panitia Munas ke-7 dan Pak Yongris nih yang biasa kita dengar suaranya memberikan wejangan-wejangan selaku Steering Komite Munas PSMTI. Banyak sekali yang telah kita bahas termasuk akan menggelar vaksin dan tadi juga sebelum kita break iklan kita sempat menyinggung bahwa adakah atau tidak UMKM yang juga diajak untuk bergabung dalam acara ini karena seperti kita tahu bersama bahwa di masa pandemi ini untuk membangkitkan kembali ekonomi kemudian memang presiden kita ini mengajak seluruh UMKM yang ada untuk tetap terus bergerak ya karena dari UMKM kecil ini kemudian pelan-pelan perekonomian kembali bergeliat lagi. Nah di acara kita kali ini di Munas ada nggak ngajak UMKM juga di Kota Makassar? Iya, ada. Kami menyiapkan booth khusus untuk UMKM. Bahkan kami juga melibatkan Dekranasda untuk ikut juga berpartisipasi dalam acara ini. Mensupport UMKM lah ya. Oke. Nah di acara vaksin ini juga saya dapat bocoran nih. Katanya kalau kita ikutan vaksin kita bisa ikut door prize dapat rumah. Dapat rumah. Wah keren ya. Setiap lokasi dapat satu rumah loh. Wow, Jadi setiap lokasi. 2 rumah yang kami siapkan. Ya. Jadi total hadiahnya 2 rumah. 2 rumah. Pak saya boleh di booster lagi nggak Pak biar saya ikutan bisa dapat rumah juga. Rumah selain itu hadiahnya apa lagi? Ada rumah, motor, TV, kulkas, sepeda, HP, semua lengkap. Banyak ya. Berarti yang total untuk peserta vaksin ini berarti jumlahnya ada Minimum kita targetkan 10.000 di 2 lokasi. Ya. Di mana saja tuh lokasinya? Di Goa. Di satu Goa Goa. bekerja sama dengan Bupati Goa dan di Makassar dengan Bapak Wali Kota. Di Makassar. Makassar itu akan diadakan di parkiran Hotel Claro. Oh, di parkiran Claro. Nah, untuk kegiatan Munas ini sendiri nanti akan diselenggarakan di mana nih kegiatan? Di Hotel Claro. Di Hotel Claro semuanya Iya. di sana. Iya. Berarti persiapannya ini memang untuk menyambut para peserta ini cukup rumit ya. Mulai dari keamanan tentu saja, terus di masa pandemi ini juga kan banyak yang harus kita jaga, menerapkan 5M, protokol kesehatan dan lain sebagainya. Sejauh ini sampai mana persiapannya? Untuk setiap peserta nanti kami saat mereka memasuki ruang meeting kami antigen mereka. Jadi semua aman untuk masuk ke dalam ruang meeting dan nanti pada waktu mereka pulang kami juga memberikan antigen sehingga mereka juga terdaftar di Peduli Lindungi. Mereka pulang dengan selamat. Oke, betul. Jadi emang kesehatan nomor 1 ya, didahulukan terlebih dahulu kesehatan dan juga keamanan serta kenyamanan seluruh peserta yang hadir. Tentu saja itu diutamakan dalam acara ini. Baik, ini kan kita ngomongin soal persiapannya. Tadi juga sempat disinggung bahwa nanti setelah Munas orang-orang yang mau jalan-jalan boleh. Nah, secara tidak langsung sebenarnya banyak pihak yang dilibatkan dong ya dalam acara ini dari travel, dari penginapan, Ya, toko rumah oleh-oleh, makan, rumah toko makan. oleh-oleh, Nah, untuk restoran, koordinasi itu semua bagaimana tuh? Udah semuanya sudah terkoordinasi dengan baik atau seperti apa? Sudah kami menjalin Udah disiapkan kerjasama. Ya, panitia udah bekerja, udah setiap minggu kami meeting on site dan setiap hari mereka siang malam bekerja lewat WA. Kan sekarang kan sistemnya bekerja lewat WA semua ya. Tetap mereka melakukan semua dengan baik dan kerjasama dengan semua pihak udah kita hubungin, udah ada kesepakatan sehingga semua promosi kegiatan semua udah kita keluarkan. Untuk mereka baik mau ke ikut tur, mau makan, bahkan ada yang ini ya yang di atas kapal kapal pinisi. Oh, ada juga. Jadi kapal semua pinisi. kita tonjolkan kelebihan dari kota Makassar ya. Benar. Makassar itu punya ini, Makassar itu Banyak, makanannya ya. ini, semuanya ditonjolkan itu. Supaya peserta puas. Betul, peserta puas, pariwisata juga akhirnya maju Ya. meningkat. Perekonomian di Makassar
kemudian juga ikut tingkat naik juga. kembali, Ini benar. sebenarnya dalam kegiatan ini banyak imbasnya. Nah, Dan kita Banyak. harapkan mereka datang kembali lagi. Oh iya, betul. Kita harapkan datang kembali lagi. Mereka balik lagi. Wah, kemarin itu saya makan konronya di Makassar waktu Munas nyamangi. Kembali lagi oleh-oleh ini dan lain sebagainya. dan juga Oke. kita ikuti ini ya program pemerintah vaksinasi untuk program percepatan vaksinasi 100%. Iya, 100% betul untuk membentuk herd immunity ya. Benar. Nah, di acara Munas kali ini tentu saja kan ada undangan-undangan yang disebar. Nah, ini akan dibuka oleh Bapak Presiden Jokowi. Ini benar seperti itu akan dibuka oleh Bapak gimana, Presiden Pak Jokowi. Willy? Ya. Priscilia, jadi memang kita dari panitia dari bulan lalu udah menyurat ke Seknek ya untuk mengundang Bapak Presiden Jokowi. Ya semoga mudah-mudahan beliau bisa membuka, apakah beliau secara virtual kalau tidak bisa hadir, kita harapannya demikian. Selain itu juga kami sudah mengundang Panglima TNI, KSAD, Jaksa Agung, dan beberapa Erick Thohir, beberapa menteri, ya pejabat-pejabat pusat, dan konfirmasi terakhir mudah-mudahan yang bisa langsung datang hadir di saat Munas itu adalah Pak Erick Thohir. Nah, kita SC dengan OC sudah siapkan untuk talk show, ya. Jadi memang harapan kita dalam situ nanti ada dialog, ya, bagaimana perekonomian, bagaimana Indonesia ke depan itu. Jadi kita sudah persiapkan semua. Moga-moga beliau ada yang bisa hadir. Oke. Ya. Ini kalau kita ngelihat dari tamu-tamunya nih ya, ini orang-orang besar semua. Itu. Nah, tentu saja dengan hadirnya orang-orang besar di PSMTI ini sudah membuktikan atau memberi sinyal bahwa PSMTI memang benar-benar bertujuan untuk ikut membangun bangsa ya, terlebih khusus lagi di Kota Makassar untuk menjadi Indonesia tangguh dari beberapa tamu yang akan diundang. Nah, tentu saja dengan tema Satukanlah Hati untuk Indonesia Tangguh. Apa sih sebenarnya yang ingin dicapai dalam acara ini? Oke, makasih. Jadi kita tahu bahwa kondisi bangsa kita sekarang ini sangat membutuhkan recovery sebenarnya. Baik recovery secara sosial, secara ekonomi, dan juga khususnya kesehatan. Nah, ketangguhan Indonesia itu apabila kita bisa recovery dengan baik kembali, khususnya dibilang ekonomi, sosial, dan dan kesehatan. Nah, kita ingin sebenarnya ke depan PSMT ini ada kata-kata bersatu hati ya. Nah, kita ingin sebenarnya ke depan ini PSMT ini bisa lebih kompak. Bisa lebih kompak bersatu. PSMT ini sebenarnya punya potensi yang sangat besar. Kita tahu bahwa yang akan datang ini nanti peserta-peserta semua itu 99% pengusaha. 99% pengusaha, ya. iya. Iya, 1%-nya itu mungkin travel ada aja dosen, kali. travel agent. Nah, lalu mereka ini sebenarnya yang mereka butuhkan apa sih sebenarnya? Yang mereka butuhkan ini adalah satu fasilitas atau alat untuk bisa menyalurkan potensi itu. Nah, PSMT itulah yang kita harap bisa menjadi memfasilitasi, mempersatukan mereka ini agar seluruh potensi yang ada di orang-orang Tionghoa itu bisa tersalurkan untuk bangsa, untuk negara, untuk masyarakat. Itu yang paling penting. Nah, Indonesia menjadi tangguh itu pasti juga karena kerja semua, termasuk khususnya para pengusaha-pengusaha yang ada di PSMTI. Nah, oleh sebab itu kami dari SC sebenarnya lagi menyusun satu program 4 tahun ke depan ini peran atau revitalisasi peran dari PSMT ini bisa lebih bisa lebih kuat dan lebih besar ke depan. Ini yang sangat kita harapkan sekali, khususnya untuk recovery bangsa, gitu. Nah, ini sangat tergantung sebenarnya dari kepemimpinan. Makanya ya memilih ketua saat ini bukan soal pinter. Wah, kalau pinter orang PSMT banyak sekali yang pinter-pinter, kaya-kaya semua. Pada pinter-pinter semua. Iya, dan hebat-hebat semua. Benar. Tetapi yang bisa memimpin, khususnya yang bisa mempersatukan, nah ini yang tidak gampang. Mempersatukan orang kaya itu paling susah. Iya. Apalagi mempersatukan orang pinter. Iya, benar. Wah, Aduh. itu jauh lebih susah. Kalau mempersatukan orang kaya banyak maunya. Oh iya. Kalau susah mempersatukan orang pinter banyak pendapatnya. Iya. Ya, ini yang paling susah. Itu yang agak sulit Makanya kepemimpinan ke depan ini yang sangat kita butuhkan adalah orang-orang yang rendah hati sebenarnya. Orang-orang yang bagaimana punya relationship, punya networking yang bagus, punya daya komunikasi yang lebih bisa merangkul untuk semua. Itu yang sangat kita butuhkan sekali. Sebab orang PSMT tidak kurang dengan orang pintar dan orang hebat.
Tapi yang kita butuhkan ini orang yang bisa mempersatukan itu. Ini yang paling susah. Jadi apa ya? Jadi PR besarnya PSMTI, khususnya PR besarnya dari steering committee ini untuk membuat rancangan-rancangan keputusan yang memang bisa kita terapkan nanti di acara Munas nanti. Wow, Gitu. ini kan kita ngomongin soal pemilihan ketua juga nanti ada. Ya, itu yang paling penting. Iya, Ya. itu Nakodanya. Ada nakodanya ya. Iya. Itu di tanggal berapa sih? Tanggal 20 sampai 22 Maret. 20 itu pemilihannya. Emang ada berapa calon nanti ini di Nggak PSMT tahu nih, saya untuk pemilihan dengar ketua? berapa nih Pak Wil? Calonnya nih. Ada berapa calon? Ibu Emi yang tahu. Atau Pak Semang, karena Ya. dia ikut Rapiga. Iya. Sekarang calonnya ada 5. Ada 5 ya. Ya, 3 dari Jakarta, 1 dari Batam, dan yang surprisingly 1 dari Sulawesi Selatan. Wow. Ada orang Sulawesi Selatannya juga nih. Ternyata ada dari Sulawesi Selatan Iya. juga ini. Ini nih. Jadi kebanggaan buat kita orang Sulawesi Selatan. Kami punya pemimpin yang tangguh, pemimpin yang bertanggung jawab, pemimpin yang mengayomi, pemimpin yang bisa terbukti kinerjanya yang sangat baik. Yaitu Bapak yang di sebelah Siapa saya nih, ini, siapa nih, Bapak penasaran? Wilianto Tanta. Oh, Pak Wilianto Tanta. Waduh, Pak Ketua. Gimana nih Pak? Kemudian persiapannya untuk Jadi menjadi sebenarnya seorang Pak Willy ini tidak pernah terpikir mau jadi ketua. Cuma kita ini semua, Pak, ini harus bisa karena kita lihat kemampuannya Pak Willy ini sudah mampu sebenarnya. Oh, gitu. Apalagi Pak Willy ini kalau kita lihat kegiatan ini sebenarnya kita lihat banyak sekali yang mensupport, banyak sekali yang membantu. Ini karena memang daya komunikasi dari Pak Willy yang sangat bagus sehingga banyak sekali yang membantu. Bayangkan untuk vaksin aja orang sumbang rumah 2. Iya, Gimana? benar. Iya, itu kan tidak gampang orang mau nyumbang. Kalau bukan daya komunikasi, daya Iya. pendekatan dari Pak Willy itu tidak mungkin orang. Jadi kami lihat ya kita yang mendesak Pak Willy kalau bisa ya mudah-mudahan siapa tahu bisa terpilih ya. Dan memang punya kualitas lah yang cukup. Pak Willy nyangka nggak sih kepilih dicalonkan jadi ketua? Ya, ini jujur saya katakan pada bulan November baru diumumkan oleh Bapak Ketua Umum kita di Jakarta pada saat Rapimnas. Ya, nama saya disebut salah satu calon. Nah, jadi karena orang tua yang minta, Ketua Umum yang minta, kita ini berat menolak. Sama Ibu Emi saya minta, kamu setelah saya Ibu Emi ya. Oh. Aduh, Iya kan? tongkat estafetnya kayak Bu Emi. Ya gitu. Jadi kita ini kan kalau di orang Tionghoa itu ada tata keramanya. Pertama kita menghargai orang tua atau usia lebih tua dari kita, itu pertama. Kalau sudah ada saling menghargai, kita menghargai pasti kita dihargai juga. Nah itulah yang ciri khas yang kita lakukan. Sehingga pada saat diumumkan, wah saya bilang saya kan ini ketua panitia, dia enggak, kamu maju, harus maju. Karena saya melihat Pak Willy ini salah satu bisa menyatukan seperti yang dikatakan Pak Yondres tadi dengan teman-teman lain. Nah dengan itu akhirnya Ibu Emi waktu itu di Pak Saiman sebagai kota sukses sebenarnya. Deklarasi. Oh iya. Bulan dari Rapim deklarasi. Deklarasi videonya keluar beredar. Kaget. Beberapa ketua-ketua provinsi telepon. Ini betul serius maju kah? Iya, kayaknya meragukan. Aduh. Ya, malah ada bilang, kok ketua panitia Munas bisa maju juga jadi calon ketua umum. Ya, beberapa juga ada yang bertanya. Saya bilang kan sepanjang di dalam ADRT tidak melanggar dan kalau ini amanah dan kepercayaan diberikan, ya saya maju, ya kan? Nah, memang tugas berat ini yang sama dikatakan oleh Pak Yondris bahwa di Paguyuban ini banyak orang pintar, banyak orang kaya, banyak orang hebat. Ya, tapi saya selalu mengatakan bahwa Paguyuban ini bisa berhasil. Pertama, jangan ada dusta di antara kita. Iya. Lagu dulu. dong ya, Iya. Pak ya. Jangan ada dusta di kita. antara kita. Nah, itu dulu. Kalau sudah saling percaya, sama yang katakan Pak Yondris, kalau orang sudah percaya kita, ya kita apapun yang kita ngomong, mereka pasti ngikut. Ya, tapi kalau kita tidak percaya ngomong pun apa yang kita ngomong pasti tidak didengar. Nah, itu yang sekarang beban berat memang Paguyuban ini semua hampir rata-rata 99% pengusaha, ya. Jadi harapan saya
kepercayaan teman-teman yang sudah mendorong maupun beberapa daerah sampai hari ini saya hitung-hitung sudah 10 provinsi. Ya, sudah 10 provinsi menyatakan mendukung. Karena minimum 5 provinsi mendukung baru kita bisa dinyatakan maju. Bisa ikutan maju bisa ya. maju ya. Jadi sampai per hari ini saya catat-catat sendiri yang sudah telepon maupun sudah komik 10 provinsi. Mudah-mudahan di hari H bisa 24 provinsi. Iya ya, karena dari 30 provinsi, Ya. iya ini sudah memegang 10, waduh. Ya, Sepertiga ya. Sepertiga Ya. itu nambah lagi nanti kalau Munas, iya kan, Ya. bisa nambah 25. Ya. Udah fix. Oke, Perlu saya tambahkan. boleh silahkan Pak Saiman. Jadi kita ini kan satu panitia Munas. Walaupun Pak Willy mencalonkan diri sebagai salah satu bakal calon ketua umum nanti, betul. PSMTI, kita juga bekerja secara profesional. Kita akan bekerja sesuai dengan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, mekanisme persidangan kita sesuai fair play, karena kita tiada dusta di antara kita. Kita lakukan secara fair play. Tim OC akan melayani dengan baik supaya peserta datang dengan puas, pulang dengan puas, menikmati keindahan Kota Makassar, menikmati keindahan Provinsi Sulawesi Selatan. Dan juga saya beri kesaksian sedikit. Saya untuk pribadi Pak Willy saya sudah tahu karena saya ikut 2 periode sebagai sekretaris Pak Willy. Jadi Pak Willy itu sudah 8 tahun memimpin PSMT Sulsel. Jadi kapabilitasnya itu sudah tidak perlu diragukan lagi. Sudah terbukti lah ya. Karena dia punya leadership yang saya banyak belajar, bagaimana kepemimpinan, bagaimana dia memanage organisasi paguyuban. Karena paguyuban itu bukan perusahaan. Karena kita semuanya tidak digaji. Kita ini semua sukarela. Kenapa kita bisa sukarela? Karena ada keterbukaan dari seorang pemimpin. Ada mengayomi kita semua. Bagaimana Pak Willy bisa merangkul marga-marga di Sulawesi Selatan, lintas yayasan, lintas organisasi lain dengan organisasi kemasyarakatan dan juga pemerintah sudah teruji. Jadi pekerjaan kami untuk melayani masyarakat itu sudah kita lakukan dengan sepenuh hati dan diterima oleh masyarakat. Dan juga regenerasi yang telah diciptakan seperti Ibu Emi. Ibu Emi kan sebelum periode kedua dari Pak Willy adalah ketua harian dan bagaimana Ibu Emi bisa jadi pengganti dari Pak Willy, itulah regenerasi. Jadi kita di Makassar itu tidak ada voting, tidak ada apa, tapi dengan Ibu Emi juga belajar dari Pak Willy dan dia yang bisa maju sebagai pengganti dari Pak Willy. Jadi ada memang kita belajarlah. Ya, itu aja. Pokoknya intinya jangan ada dusta di antara kita deh ya. Itu jujur fair-fairan lah ya. Semuanya terbuka ya. Semua rata gitu. Apalagi kan dalam paguyuban ini juga ada beragam agama, ya kan? Itu cukup sulit juga menyatukan biasa ide-ide karena terkait dengan keyakinan masing-masing itu agak rumit juga. Nah, kemudian bagaimana terakhir nih sebelum kita masuk sesi berikutnya, dukungan pemerintah dari Kota Makassar sendiri terkait acara kita untuk hari ini. Terima kasih. Tadi pagi kami bersama Pak Yonis berempat dengan Pak Saiman dan Ibu Emi ketemu Pak Gubernur di rumah jabatan, kita audiensi, sekalian kita laporkan kepada beliau bahwa kita ada Munas dan kita tuju sebagai tuan rumah. Nah, kita mohon mungkin Pak Gubernur bisa hadir dan malah sambutannya Pak Gubernur sangat luar biasa bahwa apa yang kita minta beliau siapkan. Jadi kami dengan Pak Yonis tadi minta kalau boleh kami dijamu di rumah jabatan gubernur, seluruh delegasi dari daerah, tamu-tamu itu, ini Pak Gubernur, oke. Malah tadi Pak Gubernur katakan kalau perlu butuh bus, saya kasih 4 bus. Wow. Nah itu, ya kan? Itu kan luar biasa. Luar biasa. Dan sangat beliau senang juga tadi setelah kami melaporkan ke Pak Gubernur bahwa kita ada program vaksinasi minimal 10.000 orang dengan penuh tadi hadiah dikatakan oleh Ibu Emi. Nah, beliau sangat senang bahwa kita ini membantu program nasional pemerintah. Ya, kalau yang sudah vaksin pasti aman lah, berangkat bisa, ya kan? Tapi kalau tidak vaksin tidak bisa berangkat gitu. Ya. Di rumah sorry aja ya, makanya vaksin dulu. Vaksin dulu. Lagi menjelang Ramadan ya. Iya benar, itu betul sekali. Kalau ditambahkan. Ya, ini menjadi sangat penting sebenarnya. Kita ingin membantu kebut vaksin ini, khususnya menjelang Ramadan, karena
kita lihat ini sudah mau dinyatakan sebagai endemi kan? Ya, betul. Bukan pandemi lagi. Jadi kegiatan masyarakat ini kayaknya sudah bisa longgar ini kalau kita lihat. Nah, khawatirnya nanti pada saat Ramadan atau Idul Fitri atau orang yang liburan ini imunnya masih kurang, akhirnya malah bawa penyakit. Jadi kita harapkan sekali sebenarnya menjelang Ramadan ini kita ingin membantu masyarakat, membantu pemerintah juga agar vaksinasi ini bisa lebih maksimal kita lakukan untuk seluruh masyarakat. Ini tujuannya betul-betul untuk masyarakat, kebaikan masyarakat. Wow, keren sekali emang PSMTI ya. Jadi bukan cuma ekonomi aja, bukan UMKM, tapi juga kesehatan masyarakat diperhatikan. Di acara ini banyak sekali yang terlibat, mulai dari yang kecil dari travel sampai juga pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan juga ikut terlibat. Oke, kami akan segera kembali di segmen terakhir. Oh ini udah close. Oke, karena kita sudah masuk di close mengingat durasinya, mengingat durasi juga. Ini sebagai di segmen terakhir sebagai closing, ya closing statement. Silahkan apa yang ingin disampaikan dari masing-masing narasumber kita yang hadir hari ini. Kami persilakan dari yang pertama dari Pak Yongris dulu. Saya sebagai SC ingin mengajak kepada para peserta Munas ya yang akan datang dari seluruh Indonesia yang jumlahnya sekitar 600 ini, apakah peninjau atau peserta, kami sangat berharap sekali bisa mengikuti Munas ini dengan sebaik-baiknya. Munas ini bukan sekedar kita ketemu-ketemu saja, tapi bagaimana kita meletakkan dasar-dasar yang bagus, yang jelas untuk perkembangan PSMTI, kiprah PSMTI 4 tahun ke depan. Jadi saran, keseriusan kita memberikan saran, memberikan masukan, pemikiran, buah-buah pikiran dari seluruh peserta dan juga yang hadir para tamu nanti itu sangat dibutuhkan sekali. Dan juga kepada masyarakat yang datang ini adalah 99% pengusaha dan ini hampir 1.000 orang yang akan hadir semua. Kita berharap sekali mereka bisa nyaman di sini dan mereka bisa mudah-mudahan tertarik untuk bisa ikut berinvestasi di Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar. Mudah-mudahan doakan dukungan masyarakat semua, mohon kita doakan dan mendukung agar Munas kali ini bisa berjalan lancar, sukses, dan memberikan banyak manfaat bukan hanya untuk bangsa dan negara, tetapi juga untuk ini masyarakat lokal kita di Sulawesi Selatan. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Yongris selaku steering komite dari Munas PSMTI. Selanjutnya silakan closing statement dari Pak Saiman Sutanto selaku sekretaris panitia dan juga PSMTI untuk Munas ke-7. Ya, tadi telah dikatakan sama Ibu Emi sebagai Ketua OC, kita melakukan prokes yang ketat. Jadi selain di swab antigen, di ruang sidang itu panitia menyediakan masker. Jadi kita betul-betul mematuhi protokol kesehatan karena itu adalah aturan dari pemerintah. Dan juga harapan saya kepada semua peserta Munas, datanglah bermunas, memberikan proaktiflah karena Munas itu bukan cuma agenda satu-satunya adalah pemilihan ketua, tetapi banyak rapat-rapat untuk bagaimana merumuskan 4 tahun ke depan. Jadi proaktiflah, memberikan saran, memberikan masukan untuk kita bersama sehingga apa yang dilakukan 4 tahun kemudian itu bisa menjadikan PSMT mandiri, tangguh untuk mengkontribusi kepada pemerintah. Oke, baik. Terima kasih Pak Saiman. Selanjutnya kepada Bapak Wilianto Tanto selaku Ketua Panitia Munas ke-7 PSMTI. Silakan. Terima kasih. Jadi saya tinggal menambahkan aja apa yang tadi dikatakan oleh Pak Yongris sebagai SC, Pak Saiman sebagai sekretaris. Harapan saya sebagai Ketua Panitia Munas maupun juga salah satu nanti jadi calon Ketua Umum, yang mana memang tujuan saya bagaimana di Munas ini kita bisa bersatu, utuh, kompak, ya. Jadi mudah-mudahan pemilihan ini tidak menimbulkan perpecahan. Ya, ini demokrasi. Siapapun yang terpilih nanti kita adalah saudara, ya, bukan musuh. Nah, di sini tempat kita bermusyawarah, bersaing, ya, masing-masing mungkin punya program, masing-masing punya pendapat. Ya, mudah-mudahan dari peserta ini bisa melihat figur mana yang cocok jadi ketua umum akan datang gitu. Nah, ini harapan saya. Selanjutnya mungkin saya juga mengharap masyarakat Kota Makassar bisa ikut
acara vaksinasi ini yang memang panitia sudah siapkan yang sangat luar biasa. Ya, belum pernah ada sejarah menurut kami dengar yang ikut vaksin bisa berpeluang dapat rumah. Nah ini pertama kali, dan PSNTI pun pertama kali nih seluruh Indonesia. Ini berkah Ibu Emi Jita yang OC-nya ini. Ya, itu harapan saya. Oke, dari Pak Willy ini bermunaslah dengan tertib dan endingnya bahagia, ya kan? Itu. Oke, terakhir Bu Emi silakan. Smart listener. Kami dari PSMTI melakukan vaksinasi untuk peningkatan kesehatan bagi semua warga yang ada di Sulawesi Selatan. Bahkan peserta yang dari luar pulau pun ikut melakukan vaksinasi. Baik adanya semua warga Sulawesi Selatan ikut mendaftar dalam link pendaftaran yang akan dibuat oleh Pemda Kota Makassar dan juga Goa. Dan mari kita semua mengajak keluarga, tetangga, kolega dan semua orang yang kita kenal, komunitas kita semua untuk ayo kita menerima vaksin, karena vaksin ini akan membuat Indonesia menjadi sehat. Sulawesi akan menjadi sehat, ekonomi kembali pulih, kita boleh beraktivitas dengan baik, bebas, dan penuh sukacita. Terima kasih. Oke, baik. Terima kasih banyak kami ucapkan kepada keempat narasumber kita atas kesediaannya sore hari ini sudah hadir di studio Smart FM. Semoga munasnya berjalan lancar, sehatnya dapat, ekonominya lancar, pemilihan ketuanya juga berjalan dengan sangat lancar sekali, aman dan nyaman. Semua persiapan sudah dilaksanakan dengan sangat baik sekali. Sukses untuk PSMTI untuk munasnya yang ke-7, dan kami juga mengucapkan banyak terima kasih kepada Bapak Willianto Tanta, Pak Saiman, Pak Yongris dan juga Ibu Emi atas kehadirannya di studio Smart FM. Semoga kita bisa dipertemukan lagi dengan kesehatan dan juga kebahagiaan yang sama-sama seperti hari ini. Baik Smart Listener, saya Priscilla Rini mengakhiri afternoon drive kita di talk show kali ini. Sampai berjumpa lagi di talk show berikutnya. Sehat selalu.